Akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu how to be an excellent presenter. Saya yakin teman-teman pernah menghadapi situasi yang mengharuskan untuk melakukan presentasi. Baik itu presentasi mengenai suatu proyek, produk penjualan terbaru, presentasi tugas kantor, ataupun presentasi untuk kenaikan jabatan. Mungkin sebagian orang melakukan presentasi ini merupakan hal yang sulit, hal yang kadang membuat kita nervous, bahkan sampai nggak bisa tidur, iya kan? Mari kita coba membahas bagaimana sih menjadi excellent presenter. Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu pertama, excellent in me, yang kedua, excellent in content, dan yang ketiga adalah excellent in delivery. Ketiga hal ini yang dianggap penting untuk dimiliki oleh seorang presenter dalam melakukan presentasi yang baik dan juga efektif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, excellent in me. Yang harus kita perhatikan dalam presentasi tentunya diri kita dulu. Sebagai orang yang akan menjadi objek yang membawakan sebuah materi dari awal sampai akhir. Apa yang bisa terjadi atau harus kita bangun dalam diri kita sendiri? Yang paling sering itu pada saat akan memulai adalah nervous. Atau kalau bahasa kita sehari-hari tuh biasanya kita bilangnya dumba-dumba. Iya kan? Tapi tidak perlu khawatir karena nervous itu manusiawi sebenarnya. Nervous means you alive. Coach yang ngajarin saya TOT pun terkadang masih sering nervous padahal dia udah bawain training dan juga menjadi presenter sudah bertahun-tahun. Apalagi saya. Biasanya kalau mau memulai suatu presentasi atau bawain training, saya biasanya duduk dulu, menenangkan diri, kemudian tarik nafas di paru-paru. Pada hitungan keempat, keluarkan udara melalui mulut. Jadi tarik nafas di paru-paru, hitung 1, 2, 3, 4, kemudian keluarkan udara melalui mulut. Jadi tipsnya seperti itu. Kadang juga setelah mengatur nafas dan biasanya saya menghirup bau parfum yang saya suka atau sekarang saya lebih senang dengan menghirup bau-bauan yang biasa menenangkan pikiran saya. Kalau sekarang saya suka menghirup aroma mint karena menurut saya itu bisa membangkitkan fokus. Hal ini sih sebenarnya cukup lumayan bisa mengurangi rasa nervous dalam diri saya ketika akan memulai sebuah presentasi atau bertemu dengan audiens yang banyak. Selanjutnya kita sebagai presenter tentunya harus memiliki antusiasme yang optimal. Jangan sampai kita sedang ada masalah di rumah, kemudian jadi kebawa jadi bad mood dan murung di depan audiens yang akan kita temui. Mereka tidak akan pernah mau tahu tentang itu. Jadi be professional. Jika di depan audiens diri kita langsung di switch. Jadi kita bisa langsung switch ke mode on. Yang semua bikin bad mood di rumah, di perjalanan, kita offin dulu. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah visualisasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa visual itu mempunyai peranan paling besar. Total look kita yang harus diperhatikan. Mulai dari warna pakaian yang kita pakai, jadi jangan sampai kita pakai pakaian yang terlalu mencolok warnanya. Sebaiknya hanya menggunakan warna-warna yang netral, karena itu bisa menjadi distract di mata audiens kita. Kemudian, tidak perlu menggunakan aksesoris yang terlalu berlebihan dan hal-hal seperti itu. First impression adalah segalanya. Jadi harus memang benar-benar diperhatikan total look kita. Next, yang keempat adalah self-talk. Ajakin diri teman-teman untuk berbicara, untuk memberikan semangat dan motivasi. Kalau mulai nervous, gunakan self-talk ini. Jadi kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri, ayo Nadia kamu bisa, ayo kamu harus keren hari ini. Jadi kamu memberikan kata-kata motivasi dalam diri kamu sendiri. Oke? Lanjut yang kelima yaitu power poses. Tentunya kita harus menyampaikan presentasi dengan posisi berdiri. Badan kita tegak, tidak bungkuk, dan gerakan badan maupun tangan itu jangan sampai terlalu berlebihan. Terkadang kita nervous, jadi kita jalan ke sana kemari, gerakan tangan kebanyakan gerak, kemudian terkadang kita pegang pulpennya kadang dicetak-cetak. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Nah, yang terakhir adalah practice. Ini kuncinya. Jangan pernah bosan untuk terus latihan. Dan latihan ini biar bisa menguasai materi dan juga diri kita sendiri. Nah, hal-hal itu tadilah yang harus kita persiapkan untuk menciptakan excellent in me. Selanjutnya adalah excellent in content. Konten itu harus jelas strukturnya. Mulai dari opening, konten utamanya apa, dan closingnya seperti apa. Dan juga harus mengandung 5W1H dan atau 2W1H. Itu semua harus jelas. Polanya bisa teman-teman lihat di dalam slide yang saya berikan. Selain itu, enrichment your content.
Perkaya konten kamu dengan hal-hal yang mengandung persuasif konten. Masukkan storytelling karena ini biasanya cukup menarik ya. Karena kita menceritakan hal-hal yang nyata yang pernah kita lakukan atau yang kita rasakan. Kemudian masukkan juga analogi-analogi yang mudah dipahami. Quote-quote menarik atau kalau teman-teman perhatikan, di awal saya memasukkan konten quote sebagai pembuka di awal slide presentasi saya. Nah, selanjutnya adalah data statistik. Tadi juga teman-teman bisa melihat contoh data statistik sederhana yang saya masukkan dari teori Mehrabian. Kita juga bisa menyelipkan sedikit humor untuk mencairkan suasana. Makanya terkadang di training-training kita sering melakukan yang namanya ice breaking. Oke, kita sudah membahas mengenai excellent in me dan excellent in content. Yang terakhir ada juga yang namanya excellent in delivery. Apa saja sih yang mesti diperhatikan pada saat kita menyampaikan presentasi? Paling penting adalah explore your vocal. Pertama adalah tambahkan volume untuk meningkatkan kewibawaan. Kuncinya kita harus percaya diri dulu nih. Kalau suara presenternya kecil, kemudian mumbling, artikulasinya tidak jelas, itu pasti akan mengganggu. Kita harus bisa mengatur power suara. Tipsnya adalah gunakan suara perut, diafragma. Ini akan membuat suara Anda akan terdengar jelas dan terdengar bulat. Saya berikan contoh misalnya ya. Saya pakai suara biasa. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Kemudian saya menggunakan suara perut. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, itu kan lebih enak terdengar dan suara kita juga nggak akan jadi parau kalau kita menggunakan suara perut, menggunakan diafragma. Jadi teman-teman bisa berlatih dengan menggunakan suara perut. Lanjut yang kedua, ubah volume secara drastis untuk menarik perhatian. Keras pelannya suara harus disesuaikan dengan besar kecilnya ruangan. Walaupun kadang kita pakai mic ya, tapi tetap harus diatur naik turun volumenya. Sesuaikan dengan kalimat atau isi pesan yang akan kita deliver. Ketiga, buat variasi kecepatan suara. Kalau kita bicara dengan nada yang datar, bosen juga kan dengernya. Buat variasi nada, kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan, dan itu tadi bisa juga diselipkan penekanan-penekanan. Ini pastinya akan memperlihatkan semangat dan juga jiwa dinamis dalam diri teman-teman semua. Selanjutnya yang keempat, manfaatkan the power of pause. Tanpa kita sadari, sepanjang presentasi kita sering sekali menggumam, seperti mengatakan ini terjadi karena otak kita pada saat itu sedang berpikir atau tiba-tiba lupa akan sesuatu, lupa kita pengen ngomong apa. Pause ini artinya waktu yang tepat ketika kita harus berhenti sejenak untuk menarik nafas. Diam atau jeda ini memberikan kesempatan juga kepada para audiens untuk mengendapkan isi dan makna pesan yang kita sampaikan dalam benak mereka. Yang kelima yaitu jaga kualitas suara. Kalau kita udah tahu akan melakukan presentasi, hindari makanan-makanan dan minuman yang biasanya dapat berpengaruh pada suara kita. Seperti makan gorengan, kemudian minum minuman dingin, minuman es, dan semacamnya. Oke, setelah explore vokal, kita perlu memperhatikan yang namanya gestur atau body language pada saat mendeliver sebuah presentasi. Kalau teman-teman menggunakan bahasa tubuh yang tepat saat berbicara di depan audiens, tentu mereka akan semakin nyaman untuk mendengarkan kita. Kontak mata itu juga penting. Dengan kontak mata, maka audiens akan merasa lebih dekat dengan kita. Nah, kalau audiensnya banyak, tidak perlu menatap mereka satu persatu. Kuncinya cukup melihat ke setiap sudut atau satu arah saja yang mewakili semua audiens. Kalau saya biasanya, saya hanya melihat ke sudut kiri, ke depan saya bagian tengah, dan di sudut kanan. Jadi itu bisa sudah mewakili semua audiens yang ada di depan kita. Kemudian ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita juga kadang tergantung atau disesuaikan dengan konten yang kita bawakan. Kalau kita storytelling dan ceritanya sedih atau sesuatu yang memprihatinkan, kan nggak mungkin juga ekspresi wajah kita sambil nyengir atau sambil tersenyum lebar. Nah, kemudian, perhatikan juga gerakan tangan. Ini bisa membuat cara kita ngomong jadi semakin menarik loh. Tentu saja, jika gerakan tangan kita sesuai dengan pesan yang mau kita sampaikan dan tentunya tidak berlebihan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing ke teman-teman mengenai effective presentation. Dan di sesi siang nanti kita akan bertemu dan kita bisa berdiskusi lebih banyak mengenai hal-hal yang tadi saya sharing ke teman-teman. Sebelum kita akhiri,
Saya pengen bacain satu quotes lagi. All the great speakers were bad speaker at first. Jadi, semuanya butuh latihan dan 10.000 jam terbang seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.